Seperti halnya yang di versi Kasunar di Subang. Bagaimana Deddy Mulyadi tidak mau diganggu oleh anak muda yang membawa atribut. Membawa atribut itu identitas. Apalagi ada yang harus diperjuangkan. Apakah versi ini dari Papua terus ada ke Subang? Marah saya bagi saya nggak ada urusan. Kalau waktunya saya marah ya saya harus marah. Waktunya sedih ya saya harus sedih. Waktunya saya gembira ya saya harus gembira. Persoalan kemudian banyak kamera yang menyoroti saya, kemudian menjadi gorengan politik, membuat citra buruk, nggak ada masalah bagi saya. Saya bukan mencari citra hidup ini. Saya hidup ini bekerja untuk kepentingan rakyat. KDM ini cepot atau raja begitu. Kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 Ya, hari. tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame ya teman-teman ya. Buat warga Jawa Barat, rapatkan barisan. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah banyak yang menyerang teman-teman. Sekarang ada satu LSM di Jawa Barat dan sekelompok elit politik dari partai PDIP yang berkumpul menyerang, mengkritisi, menilai bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi dalam 100 hari gagal. Ini menarik untuk kita simak dan kita bahas teman-teman. Seperti biasa sebelum kita membahasnya, kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya. Seperti halnya yang di versi Kasunar di Subang. Bagaimana Deddy Mulyadi tidak mau diganggu oleh anak muda yang membawa atribut. Membawa atribut itu identitas. Apalagi ada yang harus diperjuangkan. Apakah versi ini dari Papua terus ada ke Subang? Versi itu orang Subang, anak muda yang mengekspresikan dirinya tentang kecintaannya terhadap sepak bola, tapi kemudian dimaki-maki. Nah, ini arogansi yang sudah jelas ya, sudah dipertontonkan oleh semua. Kalau itu masih dimaklum-maklumi dan diterima, ya ini mohon maaf, budaya kita jadi bodoh kan. Saya nanya sama kamu, mana yang lebih penting hari ini? Bangun jalan, ngurusin rumah rakyat miskin, menyiapkan lapangan kerja bagi anak-anak, menyekolahkan orang-orang miskin gratis, atau negara menghabiskan uang untuk klub swasta? Sikap marah saya bagi saya nggak ada urusan. Kalau waktunya saya marah ya saya harus marah. Waktunya sedih ya saya harus sedih. Waktunya saya gembira ya saya harus gembira. Persoalan kemudian banyak kamera yang menyoroti saya, kemudian menjadi gorengan politik, membuat citra buruk, nggak ada masalah bagi saya. Saya bukan mencari citra hidup ini. Saya hidup ini bekerja untuk kepentingan rakyat. Hidup ini juga bekerja untuk memperbaiki sikap mental warga saya yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik, apalagi usianya masih remaja. Kasihan mereka kalau tidak diluruskan oleh ayahnya. KDM, cepot atau raja, Eka Santosa, mantan ketua DPRD, ya kurang dijelaskannya. KDM teh hartina teh asalna tina cepot atau masyarakat letik anu ayeuna diparengkeun diparilih ku masyarakat jadi raja, matak ngarti kanu kahayang rahayat da asalna ge tina rahayat tina cepot. Lamun didinya asa jadi raja baheula keur jadi ketua DPRD gawena eueuh tah. Ngaku kaukus ketokohan Jabar saha anu nyebut didinya tokoh-tokoh teh kudu ceuk batur lain ngaku tokoh-tokoh. Kaukus ketokohan Jabar 100 hari kerja KDM gagal. Anjir lu berhasil nu kawas Ridwan Kamil meureun. Anjir lu danah hibah awut-awutan. Kaditu kadieu eta nu berhasil. Aneh-aneh wae anjir. Pajarkeun kebijakanna tidak konsisten. Nu konsisten mah ono jeung grup didinya bener jadi rek hade kumaha oge dianggap goreng we cek didinya mah konsisten terus tidak menghormati mitra kerja cenah nu kumaha nu kudu dihargaan teh atuh anggota dewan nu kumaha lain anu siga paud nu kudu dihargaan teh lieur geus teu kudu loba aromong lah masyarakat geus apaleun KDM alus pokona mah hidup KDM. Lagi. Sampurasun izin komenan deui ieu video nu ngaku ti tokoh Jawa Barat di antarana nya aya mantan ketua DPRD Jawa Barat terus mantan wakil Bupati Bandung
aya oge tah aktivis kampung cenah Dodi Permana teh tah anu kamari gogorowokan wae di medsos. Ieu kumpulan ieu niatna sih nya apal lah orang sararea ge apal niatna ngajatuhkeun Kang Deddy Mulyadi ku jalan yel-yel cepot apa raja. Justru akhirnya orang makin yakin nu disebut tokoh-tokoh Jawa Barat teh apa karena filosofi cepot. Saha cepot teh nu aya dina pawayangan teh. Yang pendukung Kang Deddy Mulyadi moal ngambek lamun Kang Deddy Mulyadi disapertikeun ku tokoh cepot gitu. Mun apal filosofina di Sunda teh tokoh cepot teh saha? Nyaeta jalma anu humoris, anu bijaksana, wanian, boga semangat anu tinggi, terus emang sosok anu berasal di masyarakat biasa, masyarakat kecil, makana manehna deket jeung rahayat-rahayat kecil. Jeung manehna teh jadi simbol identitas budaya Sunda. Matak salah lamun niat ngajatuhkeun Kang Deddy Mulyadi ku jalan nyepertikeun seperti cepot. Dan memang itu kenyataan Kang Deddy Mulyadi, deket jeung masyarakat, bijaksana, semangat, wanian, ya kan. Nah, ieu nu kumpulan ieu lamun ditanya balik ke masyarakat kumaha ieu? Ieu dorna, sangkuni, apa naon ieu gitu kan. Sok teangan filosofina tah. Urang Sunda filosofina dorna, filosofina sangkuni teh saha? Filosofi cepot teh saha gitu kan. Bapak aing mah nya cepotnya raja. Sakitu. Wassalam. Beberapa orang yang melakukan audiensi ke gubernur tidak pernah ditanggapin dengan alasan saya mah fokus kerja dan ngurusin yang begituan. Itu bagi saya framing, seolah-olah yang mengkritik dia, yang ingin mendialogkan sesuatu dengan dia itu dianggap salah. Yang benar itu yang kerja. Pertanyaannya, kerja tanpa konsep mau seperti apa? Kan itu persoalan. Maka sebetulnya kami ingin melakukan audiensi, apalagi diingatkan oleh Akang tadi 100 hari kepemimpinan gubernur. Pertanyaannya, selama 100 hari ini Deddy Mulyadi ngapain aja? Paling hanya duduk di dengan drama nangisnya, kan gitu. Barak militer dengan drama orang tua yang nuhun-nuhunnya, apa yang substansial dia sebagai gubernur Jawa Barat? Kebijakan apa yang bisa mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa di Jawa Barat? Itu poin pentingnya. Bagi kami nol besar. Poinnya itu kan. Deddy fobia. Pak Deddy ya. Padahal bae mah nyingsiran budak teh kuno gelo. Ya, saya nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok saya nu gelo. Apa kasar disarwakeun nu gelo? Nah, Pak Deddy Mulyadi teh sapamenak abdi 100 dinten teh baru menciptakan opini. Baru menciptakan opini kan dari. Belum menciptakan solusi. Opini yang diciptakan oleh Pak Deddy Mulyadi ya mudah-mudahan di 110, 120 dan 200 hari kerjanya biasa berubah. Karena opini yang diciptakan ialah yang mengabahayakan, menyesatkan bagi rakyat Jawa Barat. Nu salah, jadi benar gitu. Ya kan salah. Dia bukan Deddy Mulyadi secara persona, main nanti gubernur Jawa Barat yang penuh dengan aturan regulasi. Jadi saya melihat Deddy Mulyadi hari ini ada 3 muka. Hiji sebagai kontainer, 2 sebagai kasurupan ku Prabu Siliwangi, nu katiluna sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, tetapi jangan karek dulu. Tetapi yang dominan ini dia sebagai kontainer. Abi ningalinya, ya regulasi nanti, ya cantolan hukum nanti dari tindakan-tindakannya enggak. Jadi personality dia sebagai kontainernya adalah 60%, ngomongin nilai-nilai Sunda, nah kasurupanku Prabu Siliwangi 20%, kemudian dia sebagai gubernurnya 20%. Nah, tetapi pada saat dia menjadi posisi gubernur pun tidak memperlihatkan nunyantika, nunyakola, anu nyunda. Karena bahasa Sunda teh, bahasa anu adiluhung, aya bahasa nu namina Sunda Cawokah. Nah, aya rumus dina Sunda teh pangintennya Pak Eka.
Rek make bahasa aing sia goblok teh kan aya rumus iraha di mana jeung saha. Nah anjeunna mah teu. Di mana-mana. Jadi nggak di sakompet daun kan bahasanya jadi saut Sunda cawoka. Cenangnya tumpah-tumpah. Padahal seorang pemimpin ini menjadi public figure anu pieun dengan nu bahaya pun anak anu bungsu jadi ngomongan sia mah anjing ya sesama budak anu pun anak 10 tahun cepean jadi sia-siaan ya ayah kan gubernur ge sia-siaan. Nah ini kan menjadi ditonton. Kenapa menjadi nempel secara psikologis menjadi racun? Karena tiap muka aya Deddy Mulyadi. Maka muncullah Deddy Phobia. Pak Deddy ya. Padahal baheula mah jeung sieunan budak teh kudu gelo. Ya, sieu gelo, ieu budak ke mani kan gitunya. Sok sia ieu nu gelo. Apa kesan disarwakeun nu gelo? Sok sia Pak Deddy. Dan ini ini karena ini berbicara karakter kan. Iya bahaya berbicara karakter. Ya kan besok. Ya Bang Pak Eka meureun ka budak-budak gitunya jati sia mana teh hese mani. Hayang dibikeun kanu gelo. Ya ayeuna kan dibalik. Pak Deddy ya. Manya disarwakeun Pak Deddy jeung gelo kan gitu. Nah, secara psikologis Kang. Ini secara psikologis perkembangan anak itu ayeuna tos aya di dieu. Anak itu sekarang terjadi Deddy Phobia. Anu saena mah sae Kang diturut ku anak budak teh. Nu saena gitunya jadi micen runtasieun sembarangan. Kemudian tapi pada saat bahasanya jadi bahaya karena dari bahasa itu cek bahasa psikologi itu dari anggoan dari bicara itu membentuk karakter perilaku. Isu kasundaan abdi ngadukung Pak Demo. Secara isu kasundaan lah minimal secara image Sunda naik deh lah gitunya. Karena masalah Sunda rada nyasar dan sajadina ke orang lalempeng pelan-pelan. Tetapi bahwa poe ayeuna Sunda ku Deddy Mulyadi naik itu positif. Kemudian isu lingkungan akhirnya semua menjadi takut itu positif Pak Eta. Yang tidak bagusnya tidak ditindaklanjuti oleh regulasi. Karena seorang gubernur itu artinya parameter gubernur seorang pemimpin kepala daerah itu adalah regulasi dan fasilitasi yang berpihak kepada rakyat. Ayat Eta di 100 hari jigana acan. Nah, jadi saya setuju dengan Mang Deden karena parameter 100 hari menjadi parameter nasional gitunya ya gagal. Dalam 100 hari Deddy Mulyadi baru menciptakan opini. Wah, narasumber tadi intinya bisa diambil sebuah kesimpulan ya kamu benar intinya gitu, makanya dikoreksi. Saya coba ingin melihat dari sisi judul ini. Kalau judul sini sudah jelas populisme dan kontroversi. Saya menilai kalau populisme mungkin Deddy Mulyadi sudah lama membangun popularitas dan hari ini terus berjalan. Tapi dari popularitas itu yang paling perlu disoroti adalah kontroversinya. Ya, kan itu yang paling penting. Makanya kami dari Forum Parlemen melihat dari sisi regulasi pemerintahan demokrasi ini berbahaya gaya Deddy ini. Sangat berbahaya sekali. Dan saya lebih melihat kebijakan Deddy ini lebih kepada kebijakan institusi yang sifatnya nalar dan perasaan. Jadi kalau Deddy Mulyadi datang ke sebuah daerah, terus dia melihat secara pirasat hati dan nalarnya, iya kudu dilakukan langsung spontan, bener kan? Kalau secara pribadi mah sah-sah saja tidak dilarang. Tapi hari ini Deddy adalah sebagai gubernur, bukan sebagai raja. Kalau raja mah kan tidak perlu banyak aturan dan lain-lain. Mau turun kemana, cek raja A ya kudu A, cek raja B kudu B kan gitu. Itu clear. Tapi dalam sebuah tata kelola pemerintahan, di sini ada doktor dari Unpad, Meka dan ini mantan ketua DPRD. Tentu kan ini hal yang tidak baik. Kenapa? Karena undang-undang sudah mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi adalah gubernur bersama DPR.
di mana gubernur dibantu oleh perangkat. Ya ada sekda, ada OPD dan SKPD. Kan itu alur cerita undang-undangnya kan begitu. Rule-nya kan. Tapi kalau Dedi sekarang membuat sebuah gebrakan tanpa diikuti aturan yang sudah clear dalam Undang-Undang 23, jelas dia adalah melanggar aturan pemerintahan daerah. Ini yang harus diluruskan, gitu kan? Harusnya tadi disampaikan oleh Kang Komeng, Dedi merah duit anu jelema apa tadi anak kecil yang rapat teh Kang Komeng, yang dempet Bang Kembar Siam, dia lakukan spontanitas. Pertanyaannya, emang di Jawa Barat kan hiji anu membutuhkan operasi Kembar Siam, itu kan? Dia membantu di mana di bawah anak-anak jalanan di bawah lampu merah, diberi duit 2 juta, 1 juta, emang hanya satu anak nakal yang ada di Jawa? Ya, itu opini yang dibangun. Nah artinya ini yang harus kita kritisi. Kenapa? Termasuk kemarin terakhir saya memperhatikan Kang Eka ya, begitu dia ngobrol di mana di Cirebon mengenai musrembang, ya kan? Dia berbicara tentang dewan. Dewan sebenarnya sudah benar melakukan instruksi Kang Eka, karena dalam forum resmi. Dijawabnya ke YouTube. Ini juga kan hal yang gegabah. Dan itu membuat publik seolah-olah Bapak Aing nggak benar, dewannya tegawe, gitu kan? Ini yang narasi-narasi yang seperti ini yang diluruskan, ya kan? Sehingga begitu opini itu dikeluarkan, dapunten ya daya pikir masyarakat kan lebih banyak menengah ke bawah dibanding ke atas. Begitu seperti itu, seolah-olah dewan tidak bekerja, Dedilah yang bekerja dan benar. Ini saya prihatin. Nah, harusnya apa yang dilakukan Dedi, seperti tadi yang disampaikan para teman-teman di Kaukus, harusnya begitu dia bilang, anak telantar, ini bereskan, nih saya sumbang, isuknya diususul, ditanya ke dinas terkait, udah ada belum regulasi untuk ini? Kalau belum ada, kamu usulkan ke dewan. Kenapa? Udah dipikir dewan penghambat, dan memang aturan anak kudu lila. Paling ayana datang isukan dibuat, dewan itu memang ada proses. Makanya ada KUA-nya, kebijakan umum anggarannya, ada RKPD-nya, ada RAPBD-nya, baru tinggal disepakati APBD. Memang begitu aturannya. Kalau memang dia tidak mau seperti itu, ya ubah dulu regulasinya. Betul nggak kayak? Bahkan saya sangat miris. Kenapa? Karena Kang Dedi Mulyadi ini kan pernah jadi dewan sebelum jadi bupati, pernah jadi bupati, pernah jadi DPR RI. Pertanyaan saya sederhana kepada Dedi, emang kan zaman mana gitu memang tuh pakai proses gitu? Kan sarua mengusulkan perda mah kudu aya pembahasan. Jangan sampai rakyat dibodohin gitu lah. Itu kalau rakyat sudah dibodohin, ya tunggu aja kehancuran kan. Punten ya, kalau merilis sedikit ke sana, kita kan banyak yang terkesima dengan pencitraan. Kita kan ada contoh, makanya tadi kata Akang kan muncul. Ini kan Mulyono Jawa Barat, ya kan? Kita kan tidak ingin seperti itu. Apalagi Jawa Barat ini kan kota, bisa dikatakan ini Bandung khususnya, ini kan kota pendidikan. Ada ITB, ada UNPAD, bener gak? Kan universitas yang gede sih, masa tidak dihargai kan? Nah ini penting ke depan Kang Eka, paling setuju. Ini harus ada kritikan yang keras terhadap Dedi Mulyadi. Bila perlu tadi kita dialog siap. Tapi Kang Eka, punten, pertemuan ini memang juga harus di blow up sebesar-besarnya. Karena kalau tidak di blow up, hanya sampai di sini. Ya. Punten Kang Eka. Jadi hanya sampai di sini. Setelah di sini selesai gitu. Jadi tidak akan ketahuan. Kedua, tadi juga apa yang disampaikan, oh betul Dewan. Saya Kang Eka, punten, kita forum parlemen sudah 2 kali bertemu dengan satu dengan fraksi PDIP langsung diterima oleh Pak Ono, kedua diterima oleh fraksi P3. Pada prinsipnya mereka gundah-gulana dengan sikap itu. Tetapi kita kan selama partai politik ya, kita menyadari kalau di atasnya tidak A ya susah,
Kalau kita main B di sini kecuali keberanian kan. Kalau tidak berani ya disodong aja harus A. Ini kendala yang terjadi di parlemen. Sok Kang Dodi jadi parlemen. Kang Dodi pembacaan kumaha cek di pusatnya Dodi cicing. Tengah waroknya ganti itu. Itu yang menjadi masalah. Mereka kan bukan tidak berani, takut sama yang di pusat. Artinya ini yang harus kita netralisir posisi ini sehingga apa yang kita selama ini diteriakan didengar langsung oleh Dedi. Tadi itu ya Kang Deden cenah orangnya dikanggulikan itu ngawarokeneh mah wajar investment aja. Orang parlemen sudah mengirim itu tulisan kalau Dedi tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, Dewan bisa melakukan hak konstitusinya, bisa interpelasi, bisa angket, berakhir dengan investment. Apa yang salah? Dan itu konstitusi. Jadi kita tidak perlu takut. Justru forum ini harus menjadi trigger keberanian untuk mengubah gaya. Kan anggaplah dari ini gayanya begitu. Kalau gayanya benar sesuai dengan aturan undang-undang nggak ada masalah. Tapi kalau hanya mengedepankan gaya tapi mengabaikan aturan, seperti Dewan tidak diajak pembahasan dan lain-lain, jelas secara aturan hukum Dedi Mulyadi adalah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, wajib di impeachment. Terima kasih. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman ya, di mana ada LSM dan sekelompok elit politik dari partai PDIP menilai bahwa Kang Dedi Mulyadi kinerjanya dalam 100 hari gagal. Bahkan mereka punya slogan Kang Dedi Mulyadi raja atau cepot. Kurang ajar ini mereka teman-teman. Bahkan mereka juga menganggap Kang Dedi Mulyadi ini berbahaya bagi birokrasi dan demokrasi. Berbahayanya berbahaya bagi siapa ini? Kalau untuk masyarakat Jawa Barat, saya yakin sangat tidak berbahaya kebijakan dan gebrakan yang sudah dilakukan Kang Dedi Mulyadi dalam 100 hari kerjanya. Saya yakin warga Jawa Barat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi. Tapi kalau bahaya bagi kelompok segelintir orang dari elit politik, terutama PDIP, wajarlah, ya kan teman-teman? Karena kebijakan Kang Dedi Mulyadi tegas memberantas tindakan atau yang bersifat premanisme dari organisasi manapun, dari kelompok manapun. Nggak ada proyek atau jatah preman. Terus kebijakan Kang Dedi Mulyadi juga tegas memangkas anggaran yang tidak penting, yang tidak jelas anggaran tersebut sampai atau tidaknya ke masyarakat. Baik itu anggaran dari studi banding ditiadakan, anggaran dinas keluar kota ditiadakan, anggaran dana hibah banyak dipangkas. Itu jelas membahayakan bagi kelompok tertentu dan partai tertentu. Ya kan teman-teman? Jadi buat warga Jawa Barat, yuk rapatkan barisan. Kita jaga Kang Dedi Mulyadi dari para pembenci dan elit politik yang ingin menjatuhkan beliau. Buat Kang Dedi Mulyadi, maju terus, pantang mundur, lawan. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.